Kita akan belajar firman Tuhan dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, 16, dan sampai ke-18. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ke-16 sampai ke-18. Jadi kita akan belajar bagaimana rangkaian kisah yang sudah sering kita dengar mengenai Sadrak, Mesak, Abednego, dan kita harus belajar dari ayat-ayat konteks dekat yang berkaitan dengan tema sentral yang mungkin sering kita sudah ingat tentang peristiwa perapi yang menyala-nyala yang sudah akan membakar dan memusnahkan Sadrak, Mesak, Abednego. Kita mulai baca dari ayat 15, sama-sama kita baca dengan suara yang lantang dan keras. 1, 2, 3. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, becaki, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang berupa itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18 terakhir. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sekarang kisah ayat 16, 17, 18 sudah mungkin sering kita dengar, kita pelajari, bahkan bagi para hamba Tuhan atau guru-guru sekolah minggu, bahkan juga yang biasa membawa renungan di dalam rayu dan wadah sudah sering. Kita akan lihat asal muasalnya, kenapa ada istilah yang kita sering dapatkan ketika si SMA ini mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dari sekolah minggu saya menghafal 4 sekawan ini dengan sebutan SMA Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan dia punya circle. Anak-anak muda suka kan ada bahasa circle. Pertemanannya, circle-nya Daniel, circle-nya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka saling menguatkan, mereka saling mendoakan, mereka saling memberikan motivasi, dan mereka saling menguatkan di dalam kerohanian. Daniel dalam pasal 1 dan 2 kita sudah belajar, dan beberapa hamba pun sudah memberikan khotbah mengenai Daniel. Daniel itu kalau dia sendiri mungkin dia tidak terlalu kuat untuk menghadapi cobaan. Ketika Daniel diancam, kalau kau tidak melakukan kehendak Raja Nebukadnezar, kamu akan dilempar ke gua singa. Kita sudah dengar cerita itu. Daniel tidak menggubris, Daniel tetap pergi ke biliknya di loteng yang menghadap Yerusalem. Dia berdoa 3 kali sehari. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang berdoa membaca firman Tuhan saat teduh 3 kali sehari? Terus angkat tangan, angkat selesai. Ya, puji Tuhan, semuanya mengaku kepala luar biasa. Itu mulai bagi nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Semuanya 3 kali sehari. Ya, impian dan cita-cita semua. Tapi saya tidak mau menghabis, karena ini konteksnya kita akan belajar Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu yang sudah sering ikut seminar motivasi, entrepreneurship, buat marketplace, selalu ada ungkapan begini, kasih tahu saya, kata pembicaranya, 5 atau 10 orang terdekat teman, saya bisa kasih tahu masa depanmu. Betul? Sering dengar seperti itu?
Beritahu saya, kata bicaranya, siapa circle pertemananmu akhir-akhir ini? Minimal 5 sampai 10 orang. Mereka yang mungkin untuk teman kamu curhat, mereka yang mungkin untuk teman kamu berbagi beban, mereka yang mungkin kamu hubungi pertama kali ketika kamu menghadapi sebuah persoalan. Saya bisa menebak 10-20 tahun ke depan kamu. Mazmur 1, jangan duduk di kumpulan kecomong, jangan berdiri di jalan orang jahat, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. 3 circle negatif ini mungkin tanpa kita sadari ada di sekitar kita. Kalau saya ngomong kita, berarti itu berbicara firman Tuhan itu kepada kami juga. Kami bukan kebal dengan dosa, kami bukan kebal dengan pelanggaran, tapi kami menyadari bahwa ketika kami harus saling mendoakan dan saling menguatkan, saling mengingatkan. Kita lihat circle-nya Daniel di pasal 1 dan 2. Dia memiliki teman-teman seperjuangan yang dari Israel ditawar oleh Raja Nebukadnezar, dan dia memiliki 3 orang teman dekat yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Kita belajar satu persatu. Ayat 15 boleh ditampilkan. Sekarang jika kamu bersedia, kata Raja Nebukadnezar, kamu dengar sangkakala seduling kecapi, rebab, ganggu, serdam. Di sini ada rayun serdam disebut-sebut ya. Saya tidak ketemu rayun STH, SK, dan yang lain-lain ya. Serdam bukan berarti rayun sengaja dalam, bukan. Atau Amsterdam, Ampera terus masuk ke dalam, bukan. Bukan LA, lintas Ahmad Yani, bukan. Ada yang bilang Meksiko lah, Texas, nah itu nantilah. Nanti terlalu panjang, nanti selesainya nanti jam 12. Serdam itu satu bagian dari alat-alat musik di waktu itu. Kalau Bapak Ibu bisa meng-googling, bisa men-searching. Karena kita sekarang lagi bukan PA, jadi saya tidak menjelaskan pengertian dari alat-alat musik. Perhatikan, musik yang dipakai bukan untuk menyembah Tuhan. Musik yang dipakai kecapi seperti gitar, seruling, kemudian sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, kan itu udah belajar tentang akhir zaman. Shema Israel Adonai. Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Shema Israel. Dia memakai alunan seperti alunan, tetapi mereka lebih dulu lah. Jadi teman-teman mereka mengikuti. Baca nanti ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Serdam, gambus, musik lengkap ini. Tapi tujuannya salah. Berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian untuk menyembah patung. Bapak Ibu sekarang lagi memuji Tuhan. Yang kita lihat, yang kita dengar, suara mulut kita sepertinya memuji Tuhan. Yang tahu hanya kita sendiri dan Tuhan. Apakah anak-anakku yang kukasihi sungguh-sungguh menyembah aku, kata Yesus. Poin pertama, kita jangan pernah terpesona dengan lengkapnya alat-alat musik, alunan yang menarik, suasana yang nyaman, gedung peralatan yang canggih. Tetapi Tuhan tahu hati kita. Apakah anak-anakku waktu di gereja, di bait Allah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, atau hanya sebagai KTP formalitas religiositas agamawi saja? Poin pertama saya membahas tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Diingatkan Tuhan selama hidung kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih mengembang-embis. Sungguh-sungguhlah ketika kita beribadah, fokus kepada Tuhan untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan.
dalam pembekalan pelayan altar, hambanya Ketua Komisi Ibadah Bapak Majelis Dalil Manur STH sudah mengingatkan kita. Jadi Pak Yoyo suka pakai nama saya lengkap banget, Yohanes Pancal, udah mengingatkan kami dalam pembekalan. Kita bisa main secanggih apapun dengan alat yang semenarik apapun, dengan alunan suara nyanyian yang seperti apapun. Tapi Tuhan menunggu penyembahan yang timbul dari hati yang taat dan sungguh-sungguh taat kepada otoritas Tuhan. Banyak dari kita mungkin beribadah, mungkin tidak ada di sini, di sana banyak. Sana-sana. Kita mungkin melakukan kegiatan agama religiusitas kita dengan betul-betul tak terlihat. Gereja bukan museum yang menampilkan sesuatu yang masa lalu untuk kita pamerkan. Gereja bukan showroom untuk kita berlomba-lomba menampilkan di tulis luar kita sebagai orang kudus. Gereja sebenarnya adalah seperti bengkel yang merasa rusak dibetulkan, katakan amin. Yang merasa tidak rusak diservis, ganti oli, cek apakah ada baut-baut yang longgar, cek apakah air radiatornya kurang, cek apakah akinya kurang ngecas. Banyak kita bertempur di luar sana dari hari Senin pagi sampai Sabtu malam, bertempur dalam konotasi yang positif ya. Dan kita ke gereja, kita masih berusaha untuk menampilkan kulit luar kita. Saya mau showroom, saya oke-oke saja, saya mulus-mulus saja, dan saya kinclong. Padahal Tuhan tahu hatimu sedang rapuh. Kamu butuh kekuatan dari Tuhan Yesus. Kamu butuh disegarkan. Anakku, engkau mungkin tersenyum di depan manusia, tapi aku tahu engkau sedang miris hatimu, menyimpan duka dan pesta. Anakku, engkau mencoba untuk bersikap strong, padahal saya tahu Tuhan bisa berbicara dengan lebih. Engkau sedang menghadapi api pencobaan. Sadrak, Mesak, Abednego diancam oleh Nebukadnezar dalam ayat 15, kalimat terakhir, jika kamu tidak menyembah. Perhatikan, kalau baca di dalam kalimat ini tidak boleh kalimatnya selembut. Brother, kalau kamu tidak menyembah, dibilangnya cuma dua loh, ya lembut banget ya bacanya. Kalau kamu tidak menyembah patung, ya boleh pilih sih, kamu akan dimasukkan ke api, ya sorry ya bro ya, api. Atau kalau kamu menyembah, kamu selamat, ya. Gua kasih lu berkat, gua kasih lu mobil, gua kasih lu kedudukan, gua kasih lu pangkat jabatan. Tapi dengan patung ya, nggak mungkin dia selalu gitu. Dia pasti ngomongnya, lihat Nebukadnezar lagi marah ya, ayat 13. Gak usah ditampilkan, baca nanti di rumah. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya. Orang memerintah berarti komando. Kamu tidak mau menyembah patung, pilih nyawa atau menyembah. Api menyala-nyala. Lihat kalimat sesudahnya. Dan semua Nebukadnezar lupa dia Allah kita siapa ya. Biasa, banyak orang di luar sana merasa lebih hebat dari Tuhan kita. Katakan amin. Dan dia mungkin mengancam kita. Konotasi Nebukadnezar bukan hanya sekedar raja di masa lalu. Dalam profiling sekarang, dia bisa semua persoalan hidup kita yang mengancam kita untuk kita tetap setia atau berubah setia, untuk kita selamat tapi sementara, nyaman tapi binasa, atau kita dibinasakan sepertinya akan dimasukkan ke api yang panas 7 kali lipat, atau sebenarnya di balik itu ada musisat yang terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego membuktikan iman yang kuat. Seseorang yang memiliki strong karakter kelihatan dari sikap, perkataan, dan perbuatannya dan pikirannya untuk tetap bertahan di dalam. Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego
tidak pakai nunggu lama. Ayat 16. Sama-sama kita baca supaya tidak hening. Seperti lagi nyepi ya. Nyepi sudah kemarin ya Bapak Ibu ya. Hari ini bukan nyepi. Haleluya. Katakan amin. Baik. Katakan amin. Atau mungkin lagi untuk menyimak ya. Jangan sampai kelewatan karena kalau Pak Gembala sudah ngomong, sudah khotbah, pernah bilang berapa kali, jangan melewati 1 detik. Karena nanti bisa miss. Oke. Simak firman Tuhan, bukan simak Pak Gembala. Sama-sama kita baca ayat 16. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, sebentar. Oh, ya, stop, sebentar. Semangat sekali luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan bernarasi sedikit. Bapak Ibu kalau baca ini, jangan merasa dia lagi ditelepon sama Nebukadnezar. Halo, nembak aku atau Mas Ardi? Jadi jawablah mereka pakai WA, pakai chatting. Enggak, mereka posisinya lagi di depan banyak orang. Ingat, dari ayat 1 sampai ayat 13-14 mereka lagi dipanggil dengan semua petinggi-petinggi. Ayat 3, wakil raja ada di situ, para penguasa ada di situ. Ayat 3, pasal 3, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim ada di situ. Para ahli hukum, pengacara, advokat, notaris, PPAT, semua ngumpul di situ. Menkumham, Menkum apalagi lah, Kanwil, Dirjen, ngumpul di situ semua. Semua kepala daerah, 3 kota gubernur ngumpul, bupati wali kota ngumpul, camat lurah RT RW ngumpul. Jadi di hadapan mungkin ratusan atau ribuan. Panggil itu Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa tidak mau menyembah aku? Jadi posisi, situasi, kondisi tidak seenteng seperti baca Alkitab sambil duduk di kafe atau di kamar penuh AC. Oh iya, Sadrak, Mesak, Abednego yang ngomong gini ya. Pasti suasananya lagi sejuk, lagi di kafe. Enggak. Kadang mereka lagi kritis, pilihannya nyawa selamat atau mati. Saya senang sekali dengan perkataan mereka. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Ini bukan berarti kurang ajar. Dia menjawabnya pasti dengan intonasi yang lembut tapi tegas. Mungkin dia tidak mungkin, tidak sambil menunjuk-nunjuk. Kamu raja, kau jangan lagak, benar ya? Tidak mungkin. Dia pasti ngomong begini dengan sikap sempurna atau ya tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada raja. Ayat 17 perhatikan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari kerapian yang menyadari dan dari lepas tanganmu ya Raja, Ia akan melepaskan kami, betul? Itu dalam ayat 17. Tapi saya suka ayat 18. Ini sering diangkat, tapi kita akan kikis rema dalam belahan-belahan lain yang mungkin kita jarang. Ayat 18. Saya mau pelan-pelan karena ini poin buat kita ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi seandainya kita mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja Dewa. Kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan miliki. Dan mereka mengatakan itu di hadapan seluruh pejabat-pejabat kekaisaran kerajaan. Mungkin seperti Bapak Ibu sekarang lagi lihat, mungkin terperangah. Gila, mati lagi, mati ini pasti mati. Dan betul ayat sesudahnya raja makin geram dan semakin geram, meluaplah kegeraman. Ayat 13 dia masih marah gitu kan. Tapi udah meluap, wah, mungkin keluar tangannya semua, udah biru, giginya keluar tadi keluar, sudah meluap. Panas kan itu kali. Keluar sinar beruangnya, yang tadinya mungkin seperti domba yang lemes. Tahuan biasanya, kalau orang damar ada tahuan aslinya. Saya senang dengan perkataan, tetapi ini tidak mudah dikerjakan. Bapak Ibu, mereka berkata, jika Tuhan, ini bahasa bebasnya, ada ayat 17, bisa menolong kami, dia pasti menolong. Tapi jika Tuhan tidak menolong pada saat kondisi seperti ini,
kami tidak akan beralih iman kami lalu menyembah patung Anda. Ini iman yang militan, ini iman yang strong. Kalau dalam hitung dagang rohani ada ya, kalau Tuhan tolong saya akan semakin setia. Jika Tuhan menjawab doa saya akan semakin rajin beribadah. Jika Tuhan menolong saya akan semakin memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jika Tuhan menolong saya, jadi Tuhan pakai hitung dagang. Mereka level imannya sudah level iman tingkat paling high. Level iman mereka adalah level iman yang menandakan mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Pilihannya adalah nyawa, api yang mematikan. Bapak Ibu berkata di dalam hati, oh itu tidak mudah. Yes! Dan saya percaya dalam pasal 1 dan 2 Daniel dikatakan, Daniel memiliki roh dari surga yang membuat dia mengerti berbagai mimpi dan menafsirkan. Saya percaya kalau seorang Daniel sering bersekutu rayon ponsel dengan 4 teman, 3 temannya, pasti saya percaya Sadrak Mesak Abednego juga sedang dikuasai dan diliputi, dipimpin oleh kuasa roh Tuhan. Katakan amin. Mereka mampu ini bukan karena mereka belajar di camp tentara militer yang harus bersikap tegas setelah mati, betul. Tapi mereka, keberanian mereka didapat dari mereka bergaul erat dengan kuasa roh Tuhan. Dan mereka pasti sering bersekutu dengan Daniel. Daniel di sisi lain diancam untuk masuk ke gua singa. Daniel berkata, aku akan menyembah Tuhan 3 kali sehari, ditangkap, tidak masalah. Aku akan mendengar malaikat untuk menutup mulut singa. Pasal 3, ujian kena ke teman-teman ponselnya. Mereka ponsel berempat saja. Dan mereka, saya percaya, bukan hanya berdoa, tapi mereka belajar firman Tuhan. Dan mereka betul-betul diliputi, dipenuhi, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bulan depan kita masuk bulan Paskah. Kita gereja GPDI. Pak Tekos kalau bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu ada di semua yang ada di sini, anak-anak muda mungkin di atas. Rahasia terbesar untuk semua tokoh-tokoh iman mampu menghadapi persoalan karena ada Roh Kudus yang mendampingi, terlebih memenuhi dan menuntun kehidupannya. Sadrak Mesak Abednego masuk dalam api yang 7. Saya percaya iman sejenis ini adalah iman yang dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki hari-hari ini tetap percaya walaupun sepertinya pertolongan itu belum tunjuk. Tuhan mau iman kita mungkin seperti ini, yang tetap percaya sekalipun kita masuk di dalam tanda kutip perapian ujian iman dan persoalan yang tidak kunjung selesai. Sekalipun jawaban doa dan janji Tuhan belum kita lihat dan belum bergenak. Mereka bukan orang-orang yang pasif. Mereka hari-hari mereka dipenuhi dengan bersatu teduh 3 kali sehari kepada Tuhan. Kenapa Tuhan masih izinkan api itu mencoba dan membakar hidup mereka? Kalau Sadrak Mesak Abednego mempunyai iman yang manja, yang remeh, mereka pasti bisa komplain dalam hatinya bersama Daniel. Tempat mereka ngomong, Tuhan, aku nggak kurang loh ya berdoa 3 kali sehari, hidup seturut dengan kebenaran kehendak Tuhan, tetapi masih kau kasih aku masalah, kata Daniel. Kata 3 orang ini, bisa saja mereka ngomong di depan Tuhan, kok aku tidak dilepaskan sebelum dapur api? Seharusnya kalau aku setia Tuhan, jangan biarkan api itu membakar dan menimpa hidupku. Benar, Bapak Ibu? Kita selama ini mungkin sering berbicara dalam hati dan di dalam Tuhan. Tuhan, kok persoalan kayaknya tidak selesai-selesai? Kok persoalan itu kok masih ada? Padahal saya setia. Bukankah mirip dengan perkataannya Daniel dan Sadrak Mesak Abednego? Kalau mereka mau komplain dengan Tuhan, saya tidak kurang setia loh Tuhan, 3 kali sehari mencari Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan.
dan Roh Tuhan menguasai hidup kami. Mereka bisa bilang begini, Roh Kudus, lalu kan aku dari segala percobaan ini? Bisa jadi mungkin. Tapi mereka pasti pakai kata-kata yang seperti Yesus katakan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Tidak ada soal kalau kita minta Tuhan melalukan percobaan, itu betul, betul. Doa Bapa kami berkata apa? Lalukanlah percobaan ini daripada, betul, dan jauhkan kami daripada yang jahat, betul. Yesus juga ngomong begitu. Siapa Yesus? Tuhan kita, Juru Selamat kita, Guru Agung kita. Waktu di Getsemani dia berdoa bagaimana Yesus? Bapa, sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripada. Artinya apa? Secara kemanusiaan Yesus mencontohkan kita. Kita boleh dan harus berdoa, Tuhan, lalukan percobaan ini dari hadapan. Tapi kehendak Tuhan itu yang lebih tinggi daripada kehendak kita. Katakan amin. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego memang tidak ditulis. Saya percaya dia langsung sesaat mungkin langsung berdoa, lalukanlah ini daripada kami. Tapi bukan pasti punya kalimat sambungannya. Tapi jika itu kehendak Tuhan, aku ikut. Karena kehendaknya yang terjadi di bukan. Cerita sedikit tentang Titanic. Yang nonton Titanic, aku kepala. Waktu mau tenggelam, dia berdiri bersama rombongan pemusik. Dan musik yang dinyanyikan adalah nadanya seperti ini. Pelan-pelan Titanic sudah mulai tenggelam. Itu diambil oleh teman-teman kita Protestan dalam hidup jemaat nomor 41, makin dekat Tuhan. Saudara-saudara kita Katolik memakai lagu ini pada saat hari arwah dan saat pemakaman Tuhan. Nanti mungkin dari tim Arimatea dan Sosial Diakonia saya akan pakai lagu ini. Tapi tidak di tempat ini. Semuanya sehat-sehat. Katakan amin. Semuanya selamat. Panjang umur. Ya. Satu lagu pujian. Perhatikan. Kita bisa bayangkan Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu akhirnya mereka tidak bisa nego lagi. Tuhan kayaknya diam. Dan Nebukadnezar sudah perintahkan, lemparkan mereka ke dapur pelayan. Pengawal, tingkatkan api. Mereka sudah mungkin diikat. Mereka mungkin nyanyi. Mereka sambil didorong. Mereka nyanyi. Makin dekat. Jangan apa-apa. Tenang. Karena api makin dekat. Makin dekat apinya. Walaupun saliblah mengangkatku. Mereka makin dekat. Mereka makin nangis. Makin dekat Tuhan kepada. Dalam hati kecil mereka pikir begini, aku udah setia, mati juga ya. Tapi mereka nggak komplain sama Tuhan. Mereka nggak tunjuk-tunjuk Tuhan. Kamu tahu nggak, saya sudah berapa waktu, perasaan, tenaga, usiaku lama setia Tuhan. Kau biarkan kami mati seperti ini. Mungkin kalau kita jadi mereka kita akan banyak komplain. Kita akan tenang, dari kecil aku tidak pernah mendukakan hati Tuhan. Catat aja isi gereja. Mereka bisa lihat berapa sering aku ke gereja, memberi ibadah kerja Tuhan. Masih kau izinkankah kami masuk api, Tuhan? Mereka tidak ngomong begini. Mereka dengan tegap. Jangan mereka menyanyi. Makin dekat. Aku
seperti goa yang horizontal. Goa perapian itu vertikal atau sedikit berjarak begini. Jadi mereka seperti dibuang begini, mereka jatuh berguling-guling dan dibawa ada. Padahal seharusnya api itu tidak terlalu panas untuk orang yang melempar. Tapi di situ cerita disebutkan, bahkan orang yang membawa api itu mati. Itu berarti luar biasa ganasnya itu cepat sekali. Apakah Tuhan biarkan? Saya mau tanya. Ending story-nya. Apakah Tuhan biarkan? Apa jawabannya? Tidak. Apakah Tuhan benar-benar cuek dengan mereka? Tidak. Yesus pernah sengaja terlambat 3 hari untuk datang ke Betania pada saat Maria dan Marta punya saudara Lazarus mati. Murid-muridnya ngomong sama Yesus, Yesus kita pergi sekarang kan? Yesus bilang ada di Yohanes, silakan baca. Kita sengaja, aku sengaja tidak segera datang pada hari ini, supaya mereka belajar percaya. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Supaya mereka belajar, belum keras 1, 2, 3. Supaya mereka belajar percaya. Yesus membutuhkan iman pengikutnya, iman anak-anaknya menjadi dewasa. Makanya Yesus hanya 3,5 tahun berkarya di bumi. Pertanyaan besar, ada salah seorang ibu sering-sering di baru kafe. Tidak apa-apa kita ngomong-ngomong di kafe ini, tapi jangan gibahin nama orang. Kita sharing dengan Tuhan. Seorang ibu bertanya kepada saya, kenapa Yesus cuma 3,5 tahun ya? Sedangkan ini orang penjahat yang aku gila ini, kok masih hidup sampai puluhan tahun? Saya bilang, dia hidup puluhan tahun. Tuhan kasih waktu sebagai bertobat. 2, Yesus hanya 3,5 tahun karena dia mau. Bayangkan Bapak Ibu, semua pendeta tutup gerejanya hari ini. Kenapa? Orang-orang kaya akan siapkan pesawat ibadah di Yerusalem. Kenapa? Yang total pendeta, profesor, doktor, insinyur, MSc, MMMH, MTH, MDiv, MProf, Yesus Kristus Tuhan. Wah, baru datang, pam, semua kuil, baru tutup, waduh. Tutup semua gereja dunia. Kalau Yesus masih ada hari ini secara fisik, betul? Dia buka gereja, besar-besar, kecil aja, 3x3. Dalam hitungan 5 detik, penuh langsung 1 miliar penduduk bumi yang punya duit ke Yerusalem. Dan mereka akhirnya hanya mencari Yesus, hanya mencari berkat, hanya mencari kesembuhan, hanya mencari pertolongan, hanya mencari apa yang aku dapat dari Yesus. Dibanding dewasa berkata, jika seandainya tidak. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Jika seandainya. Saya percaya kita bisa punya soal lebih keras dari ini, lebih dari nonton bola atau drakor Korea. 1, 2, 3. Jika seandainya tidak, aku tetap setia percaya Tuhan. Sama-sama katakan, aku tetap setia. Seperti Yesus selamanya. Jangan cuma pada ngomong. Tuhan berfirman, harapanku tak akan hilang. Sekarang kita nyaman ngomongnya di depan sound system yang kalau tidak terlalu mewah. AC masih bisa mendinginkan badan kita yang dengan baju yang rapi batik karena hari Minggu kelima. Kita nyanyinya dengan senyum-senyuman. Dompet aman, keluarga selesai, kerjaan beres. Kita bisa gabung sekali Yesus. Perhatikan ini ketika Daniel di Palestina. Perhatikan ini ketika Paulus dan Silas ada di penjara karena menginjil. Perhatikan ini ketika Saudara Desa Amerika sudah dalam dapur perapian. Bisakah kita ngomong begini? Sekali Yesus sedang datang. Saya mau kita selesai menjadi jemaat-jemaat GBD Gajah Mada Pariman yang memiliki mental yang tangguh, rohani yang dewasa. Tepuk tangan bagi kita Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita tidak seperti yang lain. Let it go. Tapi kita punya ciri khas. Ketika aku dan gereja di sini, rohani kita sama-sama saling mendoakan, bertemu sama-sama dewasa, serupa Kristus. Berdoakan kita memiliki seluruh dunia. Jika kita kehilangan nyawa kita,
Lebih baik kita memiliki kedua dunia dan nyawa kita juga selamat. Itu kan doa kita kan ideal banget ya. Muda kaya raya, tua sejahtera, mati masuk surga. Itu ideal banget, betul? Betul? Ya kan? Kecil dari keluarga sejahtera, muda kaya raya, tua hidup aman-aman saja, mati masuk surga. Ideal banget. Ideal banget. Itu juga mau saya. Kalau pernah ada tantangan, ini kita suruh pergi, kau makin besar. Api, mungkin ya, mungkin itu cerita bebas. Mungkin saudara nabi itu ketika dalam api, dia langsung keluarkan jurus dalam nama Yesus. Oh, api, mati, api makin besar. Dalam nama Yesus, raja kuasa mati sendiri. Raja Nebukadnezar makin jahat. Kalau aku meluk aku, api panas sekali lagi. Tantangan makin besar. Aku berkata, tantanganku hilang. Tidak, hilang. Berkata dengan imanku, ada perkataan di itu berkata, kita afirmasi, hidupku sehat, kuat, sukses, jaya, raja. Amin. Kata utang kita masih ada utang. Di telepon, hei, banyak berdoa, utang kembalikan. Tuhan, aku kan sudah berdoa. Kau utangku masih ditagih orang. Namanya utangnya balikan. Tuhan gak ada urusan dengan utang kita. Firman Tuhan berkata, yang mempunyai utang kembali. Zakheus punya utang. Yesus tidak mengingatkan. Tapi ketika Zakheus dipenuhi dengan kasih Tuhan, Zakheus langsung berdiri. Siapa yang pernah kerugian, aku ganti 4 kali lipat. Saya tidak akan berdoa supaya kita semua di sini suka membeli buat gereja. Tidak. Itu hanya dampak. Akarnya adalah ketika kita dipenuhi dengan kasih Tuhan dan diminta Tuhan langsung, apa yang bisa dibantu gereja, apa yang bisa dibantu untuk Tuhan. Itu seperti Zakheus. Yesus tidak nyindir. Zakheus, makan sih makan, tapi utang loh. Kayak kita lagi drama Korea kan, Yesus lagi di meja makan, lagi di kafe, katakan lagi nongki-nongki, makan. Ada nih yang utang nih, kayaknya nggak bayar-bayar nih. Kalau nanti pajak kayaknya berugi khawatir. Langsung Zakheus kesel. Ya Tuhan, sorry Tuhan, Yesus aku ingat aku udah ngambil. Benar. Yesus hanya sampaikan firman Tuhan. Isi hati yang kosong dengan firman Tuhan. Isi rohani yang semakin dewasa. Orang dewasa otomatis berbuah, dan berbuah pasti yang menikmati pertama bukan pohon. Katakan amin. Pohon pisang berbuah pisang, apakah pohonnya yang makan doang buahnya? Lalu itu bukan mulut batang pisang makan buah sendiri. Buah itu berarti orang yang di sekitar kita yang menikmati. Sadar Kaisar itu mengalami Tuhan ketika aku membakar tubuhnya, mereka tetap selamat. Api adalah kesempatan kita mengalami Tuhan. Sama-sama ulang satu. Api adalah kesempatan kita mengalami Tuhan. Sama-sama ulang 1, 2, 3. Api adalah kesempatan kita mengalami Tuhan. Tapi banyak lagi kita maunya kita lewat dari api. Betul, tidak salah. Saya juga kalau berdoa Tuhan, lalu kan ujian ini cuma ini daripadamu. Tapi kalau itu memang kehendak Tuhan, Tuhan mampukan kami, Tuhan mampukan saya diberi hikmat untuk menjadikan solusi, diberikan iman yang kuat untuk bertahan dan maju sebagai pemenang. Itu Pak, api yang mengenai Sadrak Mesach Abednego. Selanjutnya tidak menjadi sesuatu yang menghanguskan. Sebaliknya api itu menjadi kesempatan kita. Bahasa kekeren sekarang dalam dunia kerohanian, mengalami Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang cuma melihat, mendengar, menyaksikan orang bersaksi. Itu cuma minta Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sudah sembuhkan beliau, bukan karena siapapun, karena Tuhan. Tidak ada satu nama pun di bawah rumah ini yang dapat menyembuhkan itu selain dalam nama Yesus Kristus. Kami sebagai hamba Tuhan hanya berdoa. Bagian Tuhan yang menyembuhkan.
Apakah kita hanya melihat kesaksian Ibu Simanjuntak itu saja? Tidakkah kita ingin mengalami juga pertolongan Tuhan? Tapi kalau tidak, ini poin sebenarnya. Jika Allah yang kami puja sanggup lepaskan, Dia akan lepaskan. Tapi seandainya tidak, aku tetap beriman, percaya dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Poin pertama, kesempatan kita untuk mengalami Tuhan. Kalau saya membuka kesaksian, mungkin wah berebutan kita, karena saya tahu banyak yang lebih dari sepakat punya kesaksian akan pertolongan Tuhan, betul? Yang kedua, api persoalan membuat orang lain yang belum percaya melihat dan mengalami Tuhan. Baca ayat yang sama di dalam pasal yang sama, dalam pasal yang sama, Daniel 3 ayat 25. Ini posisi Sadraka Abednego sedang ada dalam dapur terakhir. Katanya ayat 25 Daniel pasal 3. Tetapi ada 4 orang mulia yang berjalan keluar. Ini kata Nebukadnezar di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka. Lihat, api seolah-olah mau menghanguskan kita. Tapi jika ada Tuhan yang beserta kita dan melindungi kita, api itu seperti water heater menghangatkan kita dalam dingin. Harus dimakan kita, makasih ya, dan kasih kehangatan. Daniel itu butuh bantal. Tuhan kasih sehingga tidur. Jadi Daniel punya perlengkapan tidur paling mahal. Orang boleh pakai kulit lumba-lumba, kulit angsa, bulu domba. Daniel bertidurkan alaskan apa? Bulu singa. Keren kan? Singa yang harusnya menurut pikiran dunia membinasakan Daniel, karena Tuhan menyertai dan menolong, dia bisa ubah Daniel yang harusnya dimakan singa, gantian Daniel yang tidurin perut singa. Dan singa tidurnya begini, tadi begini, tadi begini. Izin ya Pak Singa, saya tidur. Allah nyaman. Heran orang. Wih, kau nyaman, kau Epister, makanya kan nanti kau hancur, kau sempat saja Yesus waktu itu. Nggak tahu dia ubah. Tuhan bisa ubah singa yang harusnya memakan, membinasakan kita jadi alas tidur. Api harusnya membakar dan mematikan Sadraka Abednego dijadikan water heater. Kebetulan mungkin suasananya lagi musim salju, jadi Tuhan kasih penghangat. Keren kan? Ini nggak ada dalam otak kita. Dan Raja Nebukadnezar melihat langsung pertolongan Tuhan. Ada 3 yang dimasukkan, 4 yang ada. Dan rupanya seperti anak dewa. Perkataan anak dewa itu dari mulut orang yang nggak kenal Tuhan. Lumrah, betul? Betul? Bagi bahasa kita tentunya dipenuhi dengan teofani, kristofani, penampakan Tuhan dalam bentuk sosok manusia yang mendampingi mereka menjadi saksi yang hidup. Raja Nebukadnezar yang tidak percaya Tuhan melihat dengan mata kepalanya. Oh, bukan cuma raja. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 27 pasal 3. Dan para wakil raja, penguasa, bupati, menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat, sama katakan 1, 3. Mereka melihat, jadi kesaksian persoalan yang menimpa anak-anak Tuhan orang percaya. Pertama, membuat kita mengalami secara langsung pertolongan Tuhan, dan iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh. Dan yang kedua, ketika orang tidak percaya Yesus melihat orang Kristen walaupun ditimpa dengan berbagai rupa ujian ini, dia tetap setia dan percaya. Itu jadi kesaksian mereka. Katakan amin. Seringkali kita tidak pernah berpikir kenapa Tuhan akan menghadapi persoalan ini. Tetapi setelah itu selesai, baru kita bisa melihat. Pantesan ada yang WA, pantesan ada yang nelpon, pantesan ada teman-teman kami yang tidak kenal Tuhan. Bro, lu sudah kehilangan anak 2 kali, kuburan sekali, dikurek sekali. Gua lihat lo sama istri lo, kok happy aja? Saya mau ngomong apa? Saya hebat? Nggak mungkin. Istri saya hebat? Nggak mungkin. Saya harus bilang, Tuhan Yesus, Tuhanku dan Juru Selamat kami yang memampukan kami melewati badai persoalan. Amin.
saudara. Wah, saya nggak jadi orang ini sampai hari ini. Belum jadi orang Kristen. Tapi saya selalu kasih link-link YouTube khotbah. Dan dia selalu kata begini, terima kasih Pak Pendeta. Yang bilang Pak ini bilang Pak Pancana, jadi Pak Pendeta. Udahlah, jangan Pak Pancana lagi, Pak Pancana SMP. Makasih Pak Pendeta. Soal dia nanti jadi orang Kristen atau orang percaya, itu urusan Tuhan. Bukan amin. Bukan beban saya, itu tidak datang ke rumah dia setiap hari sampai lupa ngurus rayon, lupa ngurus konser, gara-gara ngurus yang satu ini. Tidak mungkin. Saya harus membagi waktu untuk mengurus banyak hal dan serahkan sama Tuhan. Dia sudah mengenal dan mengerti Tuhan Yesus kita luar biasa. Raja Nebukadnezar dengan seluruh pejabatnya kumpul, dan itu saksi mata itu menurut hakim itu kuat. Oleh batu 2-3 orang saksi itu kuat. Ini apalagi ratusan dan ribuan, dan mereka mencatat dalam kitab mereka di dalam negeri Babel ada suatu peristiwa 3 orang dari tanah Israel yang dimasukkan di perapian, kemudian diselamatkan dengan cara yang ajaib. Ada dalam hikayat sejarah mereka. Tidak perlu kita harus baca, saya juga di akhir. Dan melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah cara kita menjadi saksi yang baik. Poin ketiga terakhir. Kita lihat ayat 3. Api ujian di dalam Alkitab seringkali setelah kita melewatinya dengan kemenangan mendatangkan, ini paling sering karena kita sekarang. Saya ini suka promosi. 1, 2, 3 sama-sama katakan. 1, 2, 3. Promosi. Poin pertama, dia mengalami Tuhan. Poin kedua, oleh pengalaman dia bersama Tuhan yang dia menang, orang lain menjadi kesaksian yang kedua. Dan poin yang ketiga, bagi yang menang, bukan Alkitab lagi selalu berkata begini, barang siapa yang menang, ia akan kukaruniakan mahkota kehidupan. Pasal 3:5-6 itu. Barang siapa yang menang, pohon kehidupan akan jadi bagian hidupnya. Dia tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Nggak ada dalam konteks rohani ada menang WO. Ya. Boleh nggak tidak ada lawan, tapi aku ada, tapi aku dapat piala menang WO. Nggak ada. Yang ada di Olimpiade, piala dunia atau lomba boleh kamu menang WO. Di dalam Tuhan, kalau mau menang, Tuhan kadang kala dan seringkali izinkan pertandingan. Lebih sangat lagi, peperangan. Wow, iya aku takut Tuhan. Benar. Oleh karena itu, engkau butuh penyertaan sepanjang jalan. Tidak ada manusia yang hebat di sana. Paling hebat umur kita 70-80, selebihnya itu umuran. Bapak Ibu, jaga kekudusan dan jangan pernah alergi kalau ada apa-apa yang kita jaga hidup kita dan segera bertobat kalau hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Kita bisa bersandiwara di depan orang, di depan pendeta, seolah kita showroom kendaraan yang tampil lux dengan kinclong, tapi tidak tahu mungkin baterainya sudah soak, akinya sudah berkarat, kabel-kabelnya sudah mulai kena makan tikus. Tapi dari luar mobil showroom namanya canggih dan mewah. Bapak Ibu yang tahu hati saudara, kita semua hanya Tuhan dan kita semua. Selama nafas kita masih diizinkan Tuhan, itulah kesempatan kita Tuhan. Segera bertobat, segera berubah. Jika ada sesuatu yang harus dibahas, selagi masih ada waktu, Tuhan memberi kasih. Dan Daniel juga dipromosikan ketika dia menang dari menghadapi Gos Sadrak Mesak Abednego. Ayat 30 Daniel masih ada. Sama-sama kita baca. 1, 2. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah lain. Ayat sebelumnya kita bisa baca di rumah. Itu kan Nebukadnezar katakan ayat 8. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Lihat orang kafir, orang fasik, raja. Dia melihat pertolongan Tuhan. Dia ngomong di ayat 8. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kadang-kadang kita kalah sama orang-orang seperti ini. Kita mengaku Kristen dari awal, sering memuji Tuhan.
Yang ada apa? Mungkin tidak ada di sini. Sering komplainin Tuhan, Tuhan, aku sudah begini loh, minta, tidak dikasih. Tuhan, aku mundur ya. Ayo, mau mundur atau dikasih? Kita lebih hebat dari Tuhan. Kita tempatkan Tuhan jadi budak. Tuhan, aku mau ke gereja, tolong jaga keluarga saya, tolong jaga piaraan saya, tolong jaga toko saya, tolong jaga ternak saya, tolong jaga keluarga saya. Kalau saya nggak yakin Tuhan bisa jaga, saya nggak ke gereja loh. Jadi yang jadi Tuhan atau kita? Yang mengatur kita Tuhan, atau kita yang mengatur Tuhan? Saudara saya itu bisa loh bilang begini, Tuhan, kalau sampai 5 menit lagi api ini nggak mati, udahlah aku tinggal ke Tuhan. Dapat kedudukan lebih tinggi, dapat mungkin selir-selir gundik-gundik yang ribuan itu tinggal pilih kedudukan duit emas perak pada berlimpah-limpah. No, Saudara Mesak Abednego punya iman yang berlimpah. Kalaupun Tuhan tidak tolong saya sendiri, ya Raja, jangan mimpi aku berubah iman saya dan lalu menyembah patung. Konsekuensinya berat. Tapi apakah Tuhan benar-benar biarkan orang yang setia tanda percaya? Tidak. Tuhan bela, Tuhan sertai, Tuhan dukungkan. Bahkan raja yang jahat memuji Tuhan. Terpujilah Allah yang Sadrak Mesak Abednego. Dan Raja Nebukadnezar mempromosikan kedudukannya. Dalam pasal 2 ayat terakhir mereka sudah memegang wilayah Babel, tapi dalam pasal 3 ayat terakhir dia angkat lebih tinggi lagi. Mungkin pertama-tama sudah jadi bupati atau menjadi wakil bupati, lalu dia angkat lagi jadi di atasnya. Promosi Tuhan seringkali terjadi ketika dia melihat kita menang, mengandalkan Tuhan menghadapi persoalan. Katakan amin. Bapak Ibu, saya tahu kita semua sedang menghadapi pergumulan masing-masing, ekonomi, penyakit, pergumulan keluarga, masa depan. Mungkin belum beres sampai hari ini, sampai Pak Widi dengar, mungkin ada yang mendengar, ada yang ngomong di hati masing-masing. Nah, nyaman, Pak Pendeta itu ngomong teori, praktek susah bro. Yang bilang praktek firman Tuhan gampang siapa? Saya tidak akan bingung kamu. Semua jadi mudah kalau Tuhan yang di dalam kita memampukan kita. Katakan amin. Karena itu kita butuh kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Silakan kita puji. Satu pujian yang menjadi sebuah rema mendasari saya ajak supaya sing musik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menemani. Tuhan tak pernah janji